lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah ya, baik semua ya. Kalau yang lainnya belum ada hadir ya? Oke, wah ya. Baik. Oke, bagaimana kalau misalkan di sekolah sudah di sini sudah PTS semua? Belum? Dari semester belum? Berarti? Oh nggak ada. Oh iya, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, sekarang coba kakak absen terlebih dahulu ya. Oke, baik. Ayo ini dia Syakaila Putri, Darvin Alvaro Kenzi. Oke, belum ada ya. Kemudian Jemris Armando Simonding. Oke, belum. Oke, Malkia Vela Alfatina Semangat. Syakila Adia. Oke, Haura Hasna Vivian. Zalika Zian. Evelyn Sofia. Yang belum absen? Namanya? Oh, Queen ada ya? Oh, Queen ya. Oke, baik. Berarti sekarang baru bertiga nih. Oke, dari ada Keke, kemudian Evelyn dan Queen ya. Baik. Insya Allah untuk hari ini ya. Silakan ya. Ini, oke. Siapa namanya? Jemris. Jemris dipanggil Jemris. Silakan ya. Nah, untuk hari ini, insya Allah kita akan belajar apa hari ini? Kita akan pertama latihan soal ya. Nah, tentang keuntungan mekanis, tuas, katrol, bidang miring, dan roda berporos. Baik, sebelum kita ini ya latihan soal, kita akan review sebentar ya tentang pesawat sederhana ya. Nah, untuk ini adalah bagiannya itu, untuk yang latihan soal ini tentang pesawat. Oke, sederhana ya. Baik. Oke, dari teman-teman semua. Oke. Ada yang mau ada tahu apa itu keuntungan mekanis? Keuntungan mekanis. Oke. Ada yang tahu? Oke. Oke, kalau belum ada yang tahu, kalau untuk yang keuntungan mekanis itu adalah sini ya, yaitu keuntungan yang didapat dari kita dari menggunakan pesawat sederhana ya, pesawat sederhana. Nah, tuh pesawat sederhana. Nah, oke teman-teman boleh boleh kita fokus dulu ya untuk pembelajaran hari ini ya. Silakan di. Oke, untuk yang pesawat sederhana, ada yang tahu pengertian dari pesawat sederhana? Pesawat sederhana. Apa pesawat sederhana? Alat untuk apa? Oke, dari jenis alat untuk apa? Untuk membantu manusia dalam aktivitas sehari-hari. Oke, bagus ya. Oke, kita tepuk tangan dulu ya. Ya, oke. Bagus ya. Dari Jemris. Oke. Jemris. Oke, baik. Nah, ini itu ya, tadi alat ya. Alat untuk mempermudah
mempermudah pekerjaan manusia. Nah, kira-kira untuk alat yang mempermudah alat untuk mempermudah pekerjaan manusia atau pesawat sederhana dari Ewin. Pesawat sederhana itu ada berapa macam? Dari Ewin ada apa aja? Ada apa aja nih? Yang pertama, Gunting. oke. Nah, itu gunting merupakan apa tuh? Contoh dari apa? Tuh? Tuas. Iya, tuas atau mungkin itu ya, tuas. Setelah tuas, apa lagi, Emin? Katrol. Iya, katrol. Oke. Selain katrol, Bidang. pakai bidang miring. Oke ya, bidang miring. Oke, selanjutnya Roda. roda. Lebar. Oke, bagus ya. Roda. Oke, poros. Nah, ini ya. Oke, bidang miring. Oke, tuas, katrol, bidang dan roda berporos. Oke, kakak kasih start dulu. Oke. Nah, selanjutnya kita coba ke bagian tuas. Oke, tuas. Oke, teman-teman, kalau tuas itu bisa diartikan itu ya, ini ya, yang terdiri dari batang tidak berbentuk lurus. Nah, batang yang bisa diputar aja ya. Untuk simpelnya, tuas itu adalah batang yang bisa diputar ya, yang bisa diputar. Bisa terbuat dari logam ataupun dari kayu dan sebagainya untuk yang tuas. Nah, kemudian kalau dari kalau tuas itu terbagi menjadi berapa sih? Ada tipe apa aja? Ada apa aja? Kira-kira? Tipe? Oh, Nah, tipe berapa? Dari ini tipe 1 ya. tipe 1. Kemudian tipe Tipe 2 sampai tipe 3. iya, betul ya. Baik, silakan. Dan pilihnya silakan di sini ya. Oke. Nah, iya betul ya, ada 3 ya. Tipe 2, kemudian tipe 3 ya. Tipe 3. Nah, oke. Nah, untuk yang tipe 1, nah kira-kira kalau dari Queen, nah tipe 1 itu titik tumpu di tengah, kuasa di tengah, atau berat di tengah? Kalau berat di tengah itu tipe 2. Berarti kira-kira titik tumpu? Iya, titik tumpu di tengah ya. Titik tumpu di tengah. Nah, tadi dari ini ya, kemudian ya. Nah, selanjutnya kalau tipe 2 dari Darwin, tipe 2 itu letaknya di mana? Beban di tengah atau kuasa di tengah? Kuasa. Kembali, berarti Beban. iya, beban di tengah ya. Oke, bagus. Oke, sini beban di tengah. Nah, ini. Oke, jadi Darwin, kata betul Darwin. Nah, ini betul. Jadi untuk yang tipe 3, berarti kalau tipe 3 itu ini ya. Kalau tadi titik tumpu di tengah, beban di tengah, dan tipe 3 itu adalah kuasa di tengah, betul ya. Nah, oke. Kakak nih ada 3 nih ya. Ada beberapa contoh yang di sini ya. Nah, kira-kira misalkan nih, kalau untuk yang ini di sini ada penerapannya ya. Nah, untuk yang tuas tipe 1, nah itu contohnya kalau tuas tipe 1 itu misalkan ini apa? Tang ya. Nah, ini tuas tipe 1. Atau enggak misalkan ini ya, gunting. Itu tuas tipe 1. Kemudian kalau untuk yang ini misalkan beban di tengah. Beban di tengah kira-kira kalau misalkan kakak melihat ini, beban di tengah kira-kira apa nih yang di hadapan kakak? Yang beban di tengah.
yang beban di tengah. Apa? Tahu apa yang beban di tengah ya? Iya, betul ya. Menurut dari ini ya, dari pin pembolong kertas ya. Pin. Startnya pin ya. Betul ya, pembolong kertas. Kemudian kalau titik kuasa di tengah atau tipe 3, nah itu bisa ini apa ini namanya? Pencapit atau misalkan di sini sumpit gitu ya, kalau yang kuasa di tengah, atau juga bisa juga yang step gitu ya. Nah, itu adalah ini kuasanya di tengah. Kemudian kalau untuk yang ini misalkan pisau, nah, itu pisau itu adalah kalau dari penerapannya adalah bidang apa? Miring. Jadi ininya dimiringin gitu ya, untuk yang ini supaya lebih memudahkan. Kemudian kalau untuk yang ini kayak untuk misalkan obeng, ini banyak obeng, nah berarti kalau obeng itu adalah penerapan dari roda polasnya diputar gitu ya, untuk memudahkan gitu. Nah sebenarnya kalau untuk yang keuntungan mekanis dari ini ya, kita dari tuas terlebih dahulu. Kalau tuas itu kan keuntungan mekanis sama dengan W dibagi dengan F kan. Nah kemudian atau juga LK dengan kuasa dibagi dengan beban. Nah di sini kalau misalnya kakak dia nggambarin, nah di sini misalkan titik gemburnya di tengah ya. Nah kemudian kalau misalnya di sini ada beban, nah berarti kalau dari sini ke sini, nah itu adalah LB. Kemudian dari sini ke sini, misalkan di sini ada ini ya, kayak ada kuasa, berarti di sini adalah LK. Nah ini untuk yang gaya kuasanya ya, kuasa. Kemudian kalau di sini titik kumpul ya. Nah kemudian beratnya di sini beratnya, beratnya. Jadi kalau untuk yang keterangannya di sini, kalau KM itu adalah keuntungan mekanis, mekanis. Kemudian kalau untuk yang W itu adalah apa kalau W? Berat? Berat benda ya, berat benda. Oh, berat benda. Kalau berat benda satuannya apa? Betul sekali, Newton ya. Nah, kemudian bisa berat benda juga bisa kita ini ya, artinya W sama dengan massa dikali gravitasi ya untuk yang berat benda. Kalau mau dicari berat bendanya. Kemudian kalau F itu gaya kuasa ya, gaya kuasa. Satuan dari gaya kuasa apa? Newton juga sama ya. Kemudian kalau LW dengan beban ya, dengan bebannya itu adalah dengan beban itu satuannya itu bisa meter atau sentimeter ya, atau sentimeter. Kemudian kalau LK, nah ini dengan kuasa, satuan dari dengan kuasa sama ya, meter atau sentimeter. Baik, nah untuk yang ini contoh kalau misalkan di realnya, nah misalkan kalau gunting, nah ini kan titik tumpunya di tengah ya, gunting. Berarti kalau misalkan kakak dia berganti, nah ini adalah kuasanya yang bergantinya gitu ya. Nah dari ujung sini sampai sini, nah itu adalah namanya dengan kuasa ya yang megang. Kalau dari sini sampai sini, nah itu adalah dengan beban yang ada bebannya gitu ya untuk yang ini. Gimana? Paham teman-teman semua? Oke, kalau paham kita lanjut nih. Untuk yang selanjutnya itu ada katrol. Untuk katrol, nah itu ada, kalau katrol itu roda yang beralur ya, roda yang beralur. Contohnya kalau katrol itu misalkan kalau ini lagi upacara itu ada apa? Bendera. Nah itu yang misalkan bendera siap, nah itu pakai katrol ya, artinya kalau ditariknya ke bawah, si benderanya itu akan naik gitu. Kemudian kalau katrol itu ada 3 jenis. Yang pertama katrol tetap. Nah, gambarnya kalau kakak digambarin katrol tetap itu ini. Kayak misalkan di sini ada ya, ada sebuah katrol. Nah di sini beban. Nah di sini ditariknya ya F-nya. Untuk yang katrol ini, katrol tetap. Kalau katrol bebas, ini kebalikannya. Misalkan di sini untuk yang ini katrolnya, kemudian di sini kayak gayanya F-nya.
Kemudian satu lagi itu ada katrol majemuk. Oke, katrol majemuk. Nah, untuk katrol majemuk, nah ini banyak katrol ya. Misalkan ada 3 katrol. Kalau kakak dia gambarin misalkan 1, nah 2, 3. Misalkan 1, 2, kemudian oke di sini. Oke, nah ini 1, nah kemudian ke atas ya. Nah ini. Nah, jadi ini untuk yang gayanya gitu ya. Untuk yang di bagian katrol, nah ini kalau tetap itu cuma gini ya. Oke. Untuk hanya posisinya yang berubah ya. Katrolnya tetap ya, posisinya tetap. Posisi katrolnya tetap, tapi arahnya berbeda ya. Arahnya yang beda. Arahnya maksudnya gimana Kak? Arahnya yang beda. Jadi ketika kalau teman-teman kalau bendera kan tadinya di bawah, bisa ditarik kalau itu kan jadinya ke atas benderanya. Atau kalau misalkan dari limbah air gitu ya, ada limbah tadinya kan airnya di bawah, jadi ke atas bisa gitu. Nah kalau untuk katrol bebas, nah ini katrolnya itu bergerak bebas, Oke, kalau untuk katrol majemuk, nah ini adalah katrol bebas, katrol tetap dan katrol ini ya, katrol bebas. Gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Nah ini ya. Kemudian untuk keuntungan mekanisnya di sini. Untuk keuntungan mekanis di tetap itu, keuntungan mekanisnya itu 1. Kalau untuk yang katrol bebas, keuntungan mekanisnya itu, dan di sini kan jumlah talinya 2 ya. Jadi katrol ininya ada 2 ya. Untuk keuntungan mekanisnya itu 2. Untuk katrol tetap, kalau untuk katrol majemuk, nah keuntungan mekanisnya itu ini jumlah kali. Di sini 1, 2, 3. Jadinya di sini ada berapa? 3 ya. Jadi keuntungan mekanisnya itu 3. Gitu. Gimana? Dapat dipahami? Oke. Ada pertanyaan? Ya, kalau ada pertanyaan, kita akan lanjutkan nih. Nah, yang selanjutnya setelah kita ada katrol, nah di sini ada bidang miring. Nah, teman-teman di sini itu ada bidang miring. Teman-teman bisa menyebutkan bidang miringnya apa? Kalau di sini, kalau di gedung ini nih, gedung BA, bidang miringnya apa nih? Kira-kira? Yang tadi teman-teman tadi kan di lantai 1 ke lantai 2 itu menggunakan apa? Tangga. Berarti bidang miring itu adalah tangga. Bidang yang dibuat, bidang yang lintasannya miring ini, yang lintasan miring. Untuk yang bidang miring, nah sebelum ke bidang miring, kakak lupa. Nah ini untuk kapal itu sama, keuntungan mekanis itu KM sama dengan V dibagi dengan F ya, sama aja. Untuk yang ini, nah kemudian kalau untuk yang bidang miring, nah itu lintasannya yang dibuat miring. Misalkan ada sebuah bidang miring nih, di sini ada beban. Nah, ada beban. Di sini misalkan bebannya ini ya. Misalkan didorong ke atas gitu ya, didorong ke atas. Nah, ini berarti gayanya. Kemudian di sini ada ini beratnya. Beratnya. Nah, dari sini nah ini ke sini. Nah, ini adalah S-nya atau panjang sisi miringnya ya. Kemudian kalau ketiganya ini adalah H-nya. Jadi kalau kita menuliskan untuk yang KM-nya, nah, KM sama dengan gaya berat dibagi dengan ini ya. Berat dibagi dengan F-nya. Kemudian bisa juga S-nya dibagi dengan H-nya. S itu apa tadi? S kalau dari ini dari David, S itu apa? Panjang lintasan miringnya. Kalau H-nya? Iya betul ya. Panjangnya dan ininya. Nah, di sini untuk keterangannya ya. Jadi untuk yang S-nya itu adalah panjang bidang miring, bidang miring. Nah, yang K-nya itu adalah ketinggian bidang miring ya. Nah, selanjutnya untuk yang bidang miring, gimana teman-teman? Sudah dapat dipahami? Ada pertanyaan? Kalau
kalau bidang miring. Yang selanjutnya itu ada roda berporos. Untuk yang roda berporos. Roda berporos. Nah, kalau roda berporos biasanya ada kalau roda berporos itu misalkan kalau kakak di gambar ini, nah di sini ya. Kemudian misalkan di sini ada pedal ya. Nah, oke pedalnya. Oke, kemudian lihat untuk pedalnya. Nah, oke, yang ini, yang panjang pedal ini, misalkan, nah atau di sepeda ya. Nah ini adalah R besar. Nah, kalau jari dalam atau ininya ya, gearnya, nah itu R kecil. Jadi kalau untuk yang KM-nya masih tetap sama. KM keuntungan mekanisnya itu adalah K berat dibagi dengan F. Nah, atau bisa juga nih R besar dibagi R kecil gitu ya. Untuk keterangan untuk yang KM itu adalah panjang. Nah, panjang jari luar. Satuannya itu meter atau sentimeter ya, atau sentimeter. Kemudian kalau R kecilnya, berarti kalau ada panjang jari luar, berarti panjang jari dan panjang jari dalam ya, jari dalam. Nah, satuannya meter juga ya, meter atau sentimeter. Nah, keuntungan mekanis itu untuk apa sih Kak? Nah, kalau untuk keuntungan mekanis itu supaya kita itu dalam melakukan sesuatu itu nggak berat-berat banget gitu ya. Jadi karena kalau misalnya keuntungan mekanis itu nanti untuk memperkecil gaya yang dihasilkan, begitu ya teman-teman. Jadi kalau tadi untuk yang ini ya untuk roda berporos KM-nya itu nah R besar dibagi dengan R kecil gitu ya. Nah ini ya untuk yang KM-nya itu. Nah kemudian kita udah selesai nih untuk kita mereview sedikit tentang keuntungan mekanis selalu sederhana, kemudian tuas ya, kemudian ada juga kaprol, kemudian bidang miring, kemudian dan terakhir roda berporos. Sebelum teman-teman latihan soal, ada pertanyaan dulu Kak? Baik, paham semuanya? Paham. Kalau paham silahkan dibuka handphonenya, ya. Tapi kalau sebelum dibuka handphone boleh nih, misalkan ini dipoto dulu ya, nanti bakal ke hapus gitu ya. Boleh, mau dipoto atau mau ditulis boleh. Jadi jangan lupa ya kalau misalkan setelah dipoto nanti di rumah ditulis ya, teman-teman. Sekarang silakan dibuka aplikasi ya, ruang gurunya. Nah, silakan ke kuis hari ini ya, kuis. Ke kuis ya. Ada. Oke, ada. Oke, dia sudah. Oke, David udah bisa? Belum juga. Artinya. Oke. Kalau Kevin aman? Kita kalau di. Oke, oke. Kevin sudah ya, silakan ya. Oke. Nah, silakan yang boleh dikerjakan terlebih dahulu ya untuk yang ininya. Oke. Untuk waktunya. Udah hafal. Oke. Untuk waktunya nih di sini kakak menawari ya, mau teman-teman mengerjakan dan itu kan ada 17 soal, mau menawari dari 1 sampai 17 misalkan diselesaikan terlebih dahulu dan kemudian dibahas, atau mau 5 soal dulu baru itu setelah itu nanti jawaban teman-teman begini ya, di keep baru deh misalkan kakak jelasin 5 soal gitu, atau mau semuanya. Kira-kira pendapat dari misalkan dari yang perempuan, mau semuanya dikerjakan 17 soal atau 5 soal dulu? Oh iya, semua aja. Ayo. Kayaknya waktunya sampai kapan?
Nah itu waktunya, berarti kira-kira nih, kalau misalkan ini kan kita sampai jam 6 sore ya kan. Nah, kalau untuk waktunya berarti kira-kira nih berarti kalau 17 soal kira-kira dikasih waktu misalkan untuk yang kayak 2 menit gitu ya, satu soal atau 3 menit. Kalau misalkan 17 dikali 2 itu sekitar berapa menit kalau misalkan. Kalau misalkan untuk yang satu soal 17 menit, kan ada 17 ya, kita kali 2 ya. 14. Nah, setengah jam kira-kira 34 menit untuk mengerjakan teman-teman. Tapi kalau misalnya bisa cepat juga lebih bagus gitu ya. Bagaimana kalau yang dari perempuan, mau semuanya atau mau 5 soal 5 soal? Semuanya. Kalau dari laki-laki ya ada semuanya. Ya udah, tapi kata dulu ya. Jadi kira-kira sekarang ya. Oke. Nah, berarti sampai kita setengah jam aja ya. Enggak masalah. Nah, setengah jam sampai jam 5.30 ya. Sampai jam 5.30 silakan boleh dikerjakan ya, teman-teman. Sekarang kakak stopwatch. Oke, stopwatch ya. Kok saya masih ngomong? Aku ya. Ada is. Ngatur. Saya itu dia menit. Silakan. 5 menit ya. Udah. Boleh dikerjakannya yang lebih tenang ya. Silakan. Jadi oh ini terus apa? Ini apa? Oh, panit. Cuma ini sih. Oh. Benar dari kamu sama Yang tiga. Kerjanya sendiri-sendiri ya. Ini mana besok?
Kenapa masih? Mama. Benar. Waktunya tinggal 22 menit lagi. Ini udah ada sih. Tuh. Kaji, udah aku bilang. Boleh pakai Iya. Iya. Banyak. Is. Jenis. Pilih kan? Oh, jualan. Tapi aku sakit. Kenapa tuh? Oh, si kompak ini kuis. Aku sudah. Kuis itu udah. Tapi aku yang kakak jadi jawabin aja. Oh, gitu. Ya. Kebetulan. Ya. Kalau yang udah jangan dikasih tahu ya jawabannya, yang bukunya ya. Tinggal 19 menit lagi. Nah, dikit lagi kalau yang udah.
sudah ini ya, sudah 4 orang yang sudah submit. Aku boleh. Ya. Kalau waktunya masih 16 menit lagi ya. Sudah. Oh, cepat banget ya. Oke, coba kakak cek ya. Oke deh ya. Sini. Oke, udah disubmit. Oke, Erwin. Oke, kemudian Vin juga udah. Oke, ada Vin dan Cembris ya. Nah ini berarti ini ya cepat banget ya teman-teman untuk mengerjakannya ya. Dan tanpa ini ya, tanpa mencol-col gitu ya kertas. Oh, udah berarti udah di luar kepala dan teman-teman. Udah ya. Oke, baik. Sebelum kita bahas, boleh nih sebelum kita bahas kita rehat dulu sejenak ya. Oke, 5 menit ya untuk rehatnya. Boleh misalkan teman-teman boleh ke air, boleh minum dulu atau misalkan boleh ya. Kita rehat dulu ya 5 menit ya. Silakan. Iya, 5 menit ya, boleh. Ya nanti kembali lagi ya, kakak udah stop ya.
kemudian kita akan bahas dari nomor 1 ya. Ini nomor 1. Oke, boleh nih, boleh bacakan, boleh dari Jemlis, boleh bacakan nomor 1. Boleh bacakan soalnya ya. Pernyataan yang benar berkaitan dengan kerusakan mekanisme pesawat sederhana diberikan oleh nomor. Oke, jawabannya C. Kalau Jemlis betul lah. Oke ya. Sudah di sini. Pertanyaan berkaitan dengan keuntungan mekanis. Nah, keuntungan mekanis itu KM ya. Nah, keuntungan mekanis. Di sini. Nah, yang betul itu adalah yang 1 ya. Ukuran seberapa besar pengaruh suatu pesawat sederhana dalam meringankan aktivitas manusia. Jadi pernyataan 1 itu, simpelnya itu mempermudah ya. Mempermudah. Mempermudah manusia dalam aktivitasnya ya, aktivitasnya. Tuh. Nah, kemudian pertanyaan 3 itu udah betul juga, semakin besar keuntungan yang mekanis suatu pesawat sederhana, menunjukkan semakin efektif penggunaan pesawat sederhananya. Jadi semakin besar KM-nya, nah itu adalah semakin efektif. Iya, semakin efektif. Karena kenapa? Karena kalau KM itu, nah ini KM itu adalah KM sama dengan berat dibagi dengan gaya ya. Nah, jadi kalau misalkan untuk yang KM, nah, ini kan berat dibagi dengan ini ya gaya ya. Nah, jadi ini berbanding terbalik, artinya kalau misalkan KM-nya besar, maka gaya yang pilih itu akan kecil ya, betul. Jadi jawabannya itu adalah yang C ya. Oke, jawaban C ya, silakan ya. Jawabannya C ya. Nah, ini untuk yang nomor 1 dari teman-teman. Dari Ewin, kemudian dari Keke dan dari Pin. Nomor 1 betul semua? Betul. Dari betul? Betul ya. Oke, aman. Sekarang nomor 2 nih. Nomor 2. Penggunaan sebuah pesawat sederhana akan semakin efektif jika mampu membuat. Nah, di sini kalau berdasarkan dari keuntungan mekanis ya. Nomor 2 ya. Nah, ini kan kalau misalkan ini kan untuk keuntungan mekanis itu KM sama dengan ini ya, W dibagi dengan F. Artinya KM dan ini ya, KM keuntungan mekanis dengan ini dengan F itu berbanding terbalik nih. Artinya kalau semakin besar KM-nya maka gayanya itu semakin kecil gitu ya. Nah, ini mengindikasikan jika KM atau keuntungan mekanisnya besar, maka gayanya kecil ya. Kecil. Artinya kenapa sih Kak? Kalau keuntungan mekanis itu sangat bermanfaat. Nah, kita contoh. Kalau misalkan kita nih naik tangga, kalau tangganya itu vertikal, itu akan semakin capek kan? Nah, makanya dibuat itu adalah supaya gini kan, supaya gaya yang dihasilkan itu artinya sedikit. Maka jawaban nomor 2 itu adalah yang B, gitu ya, yang B jawabannya. Gaya kuasa yang diberikan lebih kecil dari berat bebannya. Gaya kuasa yang diberikan lebih kecil dari berat beban. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang B ya, untuk soal nomor 2. Nah, jawabannya yang B ya. Gimana teman-teman? Di sini betul semua untuk nomor 2? Betul. Nah, 2 ya. Oh, apa ya. Jadi kalau untuk yang ini ya, kalau KM-nya besar maka gayanya kecil. Kalau gayanya kecil berarti gaya beratnya itu yang Y-nya itu adalah besar ya, dibandingkan dengan ini-nya. Jadi sekarang kita lanjut nomor 3. Nomor 3 di sini kalau katanya kalau misalnya nomor 3 yang betul ada yang dari Jambi sampai dengan P nomor 3 ada yang betul berapa orang? Betul. Semua? Semuanya ya, oke, kalau betul semua. Baik.
Nah ini kalau bentuk semua, oke kakak tunjuk ke ini. Kakak boleh nih kalau misalnya bentuk semua, boleh nanti boleh dikerjakan di depan ya. Boleh. Sekarang kita terlebih dahulu dari ini ya. Oke, boleh dari Jamris deh. Oke, Jamris boleh untuk yang ini ya, nomor 3 ya. Boleh. Ya, di sebelah sini boleh. Dari Jamris. Aku mau bisa teman pakai kamera ini. Ada aku mau pindah. Apa sih? Ya udah lah, pakai udah kan. Pindah sih. Kalau sekolah ini kan kita yang orang biasa pinjam. Ini kita bukan yang pindah. Terus ini masuknya Itu doang mau di ini. Wah, aku cuma mau dia minta terus akhirnya kerja. ada sekali anak Ya, ini kalau orang bentuknya Enggak dia dong. ini berarti ya. Ya, Nah, nanti 2/100. jenis ini Jadi jawabannya, berarti jawabannya adalah Masih percaya sama sekali. oke bagus. Kita tepuk tangan untuk James ya. Oke sudah betul. Oke bagus ya. Untuk yang nomor 3 ya. Nih. Oke, nomor 3 jawabannya adalah yang 2 ya. Oke. Betul. Mungkin ini. Jadi jawabannya adalah yang C2. Nah, jawabannya adalah yang C ya. Untuk yang nomor 3. Sekarang untuk nomor 4 deh. Oke, untuk nomor 4 boleh dari ini. Oke. Boleh dari Kevin boleh bacakan soalnya nomor 4. Obeng, kenal sesat, yang bermasalah merupakan bentuk sahabat sederhana yang bekerja berdasarkan prinsip pada itu. Iya betul ya, ada berporos ya. Kemudian jawabannya betul nggak? Oke, ada berporos ya untuk yang ini. Jadi untuk yang nomor 4, tuh ya. Nah, boleh berporos tuh sini. Oke, obeng. Oke, kenal utar, dan bol ya. Bol bermanual. Oke, manual. Ini merupakan contoh dari apa? Roda roda berporos ya. Oke, berporos. Roda berporos. Jadi, jawabannya adalah yang D ya. Sekarang boleh, dari nomor 5, boleh dari Keke, boleh nomor 5. Bacain. Ya, boleh bacain ya. Pesawat sederhana yang bekerja menggunakan prinsip bidang miring ditunjukkan oleh gambar nomor di bank. Apa? Kalau yang bilang miring? 1 dan 4. 1 dan 4. Kalau nomor 1 itu apa? Apa nomor 1? Iya ya, kapak ya. Nah, nomor 1 kapak. Oke. Kemudian kalau nomor 4-nya adalah apa? Nomor 4-nya nomor 4-nya apa? Gambarnya Tangga. tangga ya. Nah, kapak dan tangga. Nah, ini merupakan contoh dari bidang. Oke, contoh dari bidang ini ya, kapak dan tangga ya. Ini contoh dari bidang ini. Bidang miring. Oke, jadi jawabannya ini ya, B ya. Jawabannya adalah B. Jawabannya B. 1 dan 4 ya bentuknya. Sekarang boleh dibantu dibacakan untuk soal nomor 6 oleh Queen. Iya. Queen. Gaya bukit pada luas dapat diperkecil dengan cara apa? Oke. Jawabannya betul. Ya, nah di sini. Oke, terima kasih untuk dari Queen ya. Gaya mungkin pada luas dapat diperkecil dengan cara ini gaya mungkin ya. Kalau untuk yang soal nomor 6, nah ini
ini kan ini ya. Oke, untuk yang persamaan dari tuas adalah sini adalah F dikali dengan LK per W dikali dengan LB ya. Nah, artinya F per W sama dengan sorry bukan F. Nah, ini LK. Nah, LK per LB sama dengan W dibagi dengan F. Nah, artinya kalau gaya ungkitnya di sini. Di sini gaya kalau misalkan ini gaya ungkit, nah gaya ungkit ya atau gaya kuasa ya. Nah, di sini kan ini ya sejajar dengan beban ya. Dengan beban. Artinya kalau misalnya gaya kuasnya diperkecil, gaya kuasanya diperkecil. Nah, maka dengan beban juga akan diperkecil. Dengan beban diperkecil ya, Begitu ya teman-teman untuk yang soal teman. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Untuk yang B. Nah, selanjutnya kita ke nomor 7. Sini, nomor 7. Dani menggunakan tang untuk mencabut paku. Kemudian Putri menggabungkan kertas ulangan fisika menggunakan stapler. Cika dan Coki sedang bermain julkit. Pakis membantu ayah mendorong gerobak untuk roda 1 berisi batu. Pak Bagus sedang memindahkan pasir menggunakan skop. Nah, aplikasi yang menggunakan prinsip kerja dari tuas jenis ketiga. Kalau tuas jenis ketiga itu apa? Yang di tengahnya apa? Beban atau kuasa? Iya, tuas jenis ketiga. Nah, itu adalah kuasa yang di tengah. Nah, kuasa yang di tengah dalam kasus ini apa? Bedanya apa kalau misalnya ini kalau untuk yang buat tuas jenis ketiga? Iya ya, tadi stapler dan skop ya kalau untuk ini. Jadi, untuk yang tuas jenis ketiga itu adalah stapler dan skop ya. Skop. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang 2 dan 5 ya. D. Jawabannya adalah D. Jawabannya D. 2 dan 5. Nah, selanjutnya coba kita ke nomor 8. Nah, untuk yang nomor 8, nah di sini. Dari teman-teman, ada yang betul? Oh, semua. Baik. Tapi paham nggak pengertiannya? Paham. Benar nih, paham. Nah, sekarang coba nomor 8 ya. Kita cek nomor 8. Untuk nomor 8, kita perhatiin. Di sini ada sebuah gambar ya. Nah, di sini beratnya itu 200 Newton. 200 Newton. Jaraknya dari sini itu 0,5 meter. Kemudian untuk yang F-nya itu adalah 50 Newton untuk yang F-nya. Nah, di sini jika titik tumpu digeser 0,5 mendekati gaya kuasa, hal yang harus dilakukan adalah mungkin tentang seimbang. Oke, teman-teman boleh fokus ke sini ya. Nah, di sini. Nah, tadinya kan 0,5. Nah, kita cari dulu nih untuk yang ini sebelum diubah. Nah, arti kalau sebelum diubah kan pertamanya F dikali dengan LK sama dengan W dikali dengan LB. Nah, kita masukin deh. Untuk yang kan yang desainnya itu dengan kuasa ya, karena disininya nggak ada nih. Nah, berarti kalau untuk yang nyari dengan kuasa, sama dengan W dibagi dengan LB. W dikali dengan LB dibagi dengan F. Jadi kalau untuk yang ini kita masukin deh. Untuk beratnya di sini beratnya berapa? 2. Beratnya 200 ya. 200 dikali dengan bebannya 0,5. Nah, dibagi F-nya itu 50. Artinya 200 dikali 0,5 adalah 100 dibagi dengan 50. 100 dibagi 50 adalah 2. Jadi di sini untuk yang LK-nya itu 2 nih sebelum diubah. Sekarang kalau diubah nih,
sesudah diubah nah ini digeser 0,5 mendekati gaya kuasa, berarti kalau kakak gambarin jadi seperti ini. Nah di sini tetap ya 200 meter, kemudian di sini berarti ya 0,5 berarti kan digeser 0,5 artinya oke 0,5 ditambah 0,5 tambah 0,5 berapa? Iya jadi 1 meter kan, jadi di sini 1 meter. Kemudian untuk yang di sini untuk gaya kuasanya adalah 50 meter. Oke, ini ya, ini beratnya. Nah kita masukin lagi untuk persamaan ini. Jadi kalau misalnya ini kan kita langsung lihat aja ya di sini. Alpha sama dengan W dibagi dengan dikali dengan LB dibagi dengan F-nya. Kita tinggal masukin deh untuk yang ini. Kita tinggal masukin untuk yang beratnya itu 200 dikali dari lengan bebannya berapa lengan bebannya sesudah ditambahkan 1 200 dikali 1 dibagi untuk gayanya itu adalah 50 artinya 200 dibagi 50 4 ya jadi KLH nya itu adalah di sini 4 meter kemudian yang ini adalah 2 meter berarti kalau misalkan untuk yang tetap seimbang artinya di sini agar tetap seimbang berarti di sini KLK 2 dikurangi LK 1 nih berarti 4 dikurangi 2 artinya 2 meter berarti supaya seimbang jaraknya itu adalah ini gitu ya kuasa digeser 2 meter menjauhi titik tumpu gitu ya teman-teman untuk yang soal nomor 8 jadi jawabannya itu adalah yang nomor 8 jawabannya nomor 8 jawabannya adalah yang C ya oke untuk yang C. Nah sekarang kita ke nomor 9 untuk yang nomor 9 sini oke jalanan di pegunungan dibuat berkelok-kelok dengan tujuan jadi kalau misalkan jalanan di pegunungan, kalau di pegunungan itu kan ini ya, kalau misalkan kita gambarkan di pegunungan ya, misalnya di gunung ya, misalnya gunung. Nah, jalannya kan dibuat berkelok-kelok kan? Nah, ini untuk apa kalau dibuat berkelok-kelok? Gitu. Jadi kalau misalkan jalan gunung dibuat berkelok-kelok, artinya teman-teman ketika jalan gunung, misalkan di sini kalau gunung itu yang dekat gunung gede ya, gunung gede atau gunung Pangrango gitu ya. Nah jalannya kan diputar-putar kan ya. Nah, supaya gaya untuk menambah banyak lintasan nih kalau ini. Kemudian untuk mengurangi gaya. Kalau misalkan dibuat di gunung nih, dibuatkan jalan misalkan lurus gitu. Nah, itu gaya itu akan besar gitu. Artinya nanti kekuatan motor itu ya atau mobil, nah itu akan akan sangat besar dan kalau misalkan sangat besar nanti yang kalau kita dari bawah ke atas dibuat vertikal itu yang paling atas itu nggak akan kelihatan. Jadi akan banyak menimbulkan kecelakaan. Jadi ini makanya ini adalah dibuat ini ada kelok untuk menambah kayak ini untuk menambah untuk mengurangi gaya. Oke coba kita cek lagi. Jadi jawaban untuk yang nomor 9 jawabannya apa? Oke jawabannya adalah yang C ya, betul. Nah, jawabannya C. Sini. Dari teman-teman, oke, ada ini nggak? Betul semua nggak? Untuk yang nomor 9 ada yang kurang? Iya ya, tempat ya, Pak ya. Kemudian untuk nomor 10, nah sekarang, untuk nomor 10, nah ini kan cara gaya yang paling kecil untuk memindahkan sebuah kotak terdapat pada gambar. Nah, oke, di sini paling simpelnya ya teman-teman. Nah, cara untuk kita menentukan gaya yang paling kecil, gaya yang paling kecil. Nah, ketika KM, nah kan KM sama dengan V dibagi dengan F. Nah, F-nya itu kan supaya kecil. Tapi kalau bisa dibilang ini F dibagi dengan H kan, artinya ketinggiannya itu adalah yang paling kecil. Nah, di sini kan di gambar ini cara cepatnya nih. Kalau gambar kan di sini
yang jawabannya adalah 12 meter, di sini adalah 5 meter. Ininya berapa nih kalau ini? Cara kita menentukan ini antara ini ya, lihat di sisi miringnya. Nah, sisi miring itu yang paling gede gitu ya. Karena kan ini menggunakan hukum Pythagoras kan, untuk yang sisi miring kan. Misalkan di sini x, misalkan x sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah dari 5 kuadrat kan. Artinya di sini x-nya sama dengan akar dari 12 dikuadratkan itu 144 ditambah ke 25. Artinya x-nya itu adalah di sini adalah 169 sama dengan akar dari 116 itu adalah 13 meter. Nah, karena di sini untuk yang dalam menentukan soal nomor 10, nah, ini cara paling cepatnya ini lihat yang paling besar atau yang paling besar. Lihat yang paling besar sisi miringnya yang paling panjang. Nih yang paling panjang itu di antara keempat jawaban yang paling panjang sisi miringnya itu apa? Yang A. Nah, udah itu berarti nanti gaya yang paling kecil itu adalah yang A. Gitu. Tidak perlu kita menghitung ya. Baik. Untuk yang nomor 11. Ini ya. Oke, untuk yang nomor 11, silakan kalau misalkan kita lanjutkan ya, teman-teman boleh dipoto terlebih dahulu atau boleh dicatat ya. Boleh untuk yang ini ya. Silakan kalau perlu ya. Boleh. Silakan kalau mau dipoto dulu ya. Saya. Nah, kalau saya ditanya nih untuk nomor 11. Nanti contohnya nih Pak, ya. Banyak. Kembali sama Oke. Nah, untuk nomor 11 teman-teman. Di sini betul semua enggak nomor 11? Tuh. Oh, semua betul? Oke deh. Untuk yang nomor 11. Nah, untuk yang nomor 11 di sini. Keuntungan mekanis berikut yang terbesar ya, KM. Untuk keuntungan mekanis persamaannya. Nah, dari Erwin, kalau untuk keuntungan mekanis persamaannya apa? KM sama dengan W per F. ya W per F ya. Nah, kalau misalkan ada bidang miring berarti S per H. iya S per H ya. Oke, good. Baik. Nah, kemudian kalau untuk yang ada ini ada dengan kuasa dan dengan beban. Artinya kalau KM-nya apa Erwin? L K per L. Oke, good. K per LB ya. Oke. Nah, dari ya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman lihat, nah, kalau keuntungan mekanis yang paling besar, nah, keuntungan mekanis kan ini ya, ini tuh yang F, H, dan LB. F, H, LB. Nah, ini sama-sama ketiganya itu adalah pembagi ya. Pembagi. Artinya kalau misalkan semakin pembagi itu semakin besar, maka KM-nya itu kecil. Gitu. Tapi kalau misalkan pembaginya kecil, ya berarti maka KM-nya akan besar. Ya. Jadi tanpa ini ya, tanpa kita menuliskan ini di sini pembagi yang paling kecil kan ini ya. Nah, di sini kan ada 2 ya. Bidang miring hanya 15 meter dan tingginya 2 meter. Artinya 15. Oke, kalau misalkan untuk yang ini kan sama dengan 15 dibagi 2 kan? Artinya 7,5. Nah, artinya kalau misalkan yang paling besar itu adalah yang A ya. Cara menentukannya itu kita lihat aja pembaginya itu yang paling kecil di antara jawabannya. Begitu ya. Jadi untuk yang nomor 11 itu jawabannya A ya. Nah, kemudian kalau untuk yang nomor 12, oke. Nomor 12 di sini alat yang menggunakan katrol bebas. Kalau katrol bebas, nih. Kalau bendera itu katrol tetap atau katrol bebas? Tetap ya, good. Nah, kalau di sini yang buat derek peti kemas atau ini ya,
container gitu. Itu adalah katron bebas. Ya. Karena untuk yang nomor 12, nah ini gambarnya kayak gini kan ya teman-teman. Nah, ini katronnya. Katron bebas itu artinya yaitu kayak bebas bergerak katronnya. Jadi jawabannya itu adalah yang C ya. Jawabannya adalah yang B. Oke. Peti emas ya, peti emas. Oke, sekarang untuk yang nomor 13. Nah, untuk yang nomor 13 sini. Oke. Boleh deh. Untuk yang nomor 13. Oke. Di sini siapa? Oke, siapa yang mau nyoba maju ke depan untuk nomor 13? Ada? Nomor 13. Boleh? Queen boleh? Nomor 13. Ya, boleh Queen. Ya. Boleh di sini. Kamu yang sudah ikut sekolah apa? Sudah beda ya? Enggak. Semuanya dari rumah. Tahu kamu masuk rumah. Jangan ya Pak. Enggak. Oh, enggak dong. Ini apa? Ini ya apa? Kayak iya. Ya, Biar gampang. Pas aku, dan harus merasakan apa yang Nana rasakan. Aku harus merasakan kayak itu. Lanjut sih ya teman-teman. Bikin anak ada. Kamu tak ada yang udah. Padahal dia udah. Dia mau masuk aja dia. Kayak zaman aktif imajinasinya luas. Kita Belakang. terus. Ya tadi. Ya, bener, Ngabut. Kita masih kan ngabut ya. Ini aja 3 kali banyak aku udah. Pagi, Risa, Miss Devi. Tidak mau ngeliatin tahu kemarin itu sembunyi-sembunyi. Aku bawa koran. Nyamperin aja oke. Tapi sembunyi-sembunyi. Aku bawa kamu ke dalam. Hah? Ada sim yang di mana sih? Ada kolam. Yang ada di padang. Oke, oke. Boleh kondisi Kevin dan ini ya. Oke. Boleh ini ya, kelihatan ya semua ya. Fokus ya. Oke. Oke.
Oke. Baik. Oke. Masih oke, tangan kumpulkan ya. Oke, tutupin ya. Oke. Nah, oke. Baik ya, jadi untuk yang ini karena kan kita ini masak 5 kilogram. Karena kalau pertama itu KM-nya 1, berarti tinggal ini aja ya. Oke, kalau KM-nya kan udah ditarik 1, berarti F-nya itu kayak naik ke atas ya. Jadi 5 dikali 10 adalah 50 Newton. Jadi untuk yang ini adalah kayak untuk mengangkat tenaga yang bisa adalah 50 Newton aja. Ya. Nah, kemudian oke, kita ke nomor 14 nih. Oke. Untuk yang nomor 14 di sana kan ada ini ya. Ini namanya katral apa? Betul ya, katral bebas. Karena itu katral itu ini ya, bebas bergerak artinya. Kalau katral bebas, nah ini keuntungan mekanisnya itu 2. Jadi kalau kita untuk menentukan masanya tinggal ini aja ya. Untuk yang KM sini. Oke, karena persamaannya itu W dibagi F, tinggal ini aja ya. Untuk yang KM-nya 2, kemudian untuk yang F-nya 50 ya. Jadi tinggal 50 naik ke atas. Artinya untuk yang gaya berat itu 50 dikali 2 adalah 100 gitu. Setelah itu, kalau untuk yang gaya berat atau berat tunggal, nah itu adalah massa dikali gravitasi. Nah, di sini untuk massanya dikali 10 ya, jadi 100 nanti dibagi 10. Yang ini turun ke bawah ya. Jadi massanya adalah 10 kilogram untuk yang nomor 14. Jadi nomor 14 jawabannya adalah yang nomor 14. Oke, jawabannya yang apa? 14. Iya, D ya. Oke. D. Oke. Nah, kemudian kalau untuk yang nomor 15, nah di sini kan ada sebuah gambar Kak. Ini katral apa namanya? Bebas, tetap atau majemuk? Majemuk ya. Oke, ya. Di sini untuk yang katral majemuk, nah ini kan untuk ini jumlah KM itu adalah jumlah dari ini ya. Jumlah talinya, jumlah tali. Nah, di sini jumlah talinya itu kan ada di sini kan. Ini kan 1, 2, 3, 4. Berarti kalau KM-nya itu adalah 4 ya. Oke, untuk KM atau keuntungan mekanis itu 4. Nah, artinya di sini kalau misalkan beratnya itu 120. Nah, di sini kan massa dikali gravitasi. Massanya yang diminta 120. 120 dikali 10. Kemudian untuk KM itu 4 ya. Jadi kalau misalkan untuk yang F-nya bisa nih naik ke atas. F-nya pindah ke atas. Jadi 4F sama dengan 1200. Artinya kalau untuk yang naik F-nya adalah 1200 dibagi dengan 4. F-nya jadinya berapa? 300 ya, 300 Newton. Oke. 300 Newton untuk yang gaya kuasa yang bisa menarik yang ditarik oleh katral. Seperti itu. Kemudian kalau untuk yang nomor 16, oke. Nah untuk yang nomor 16 di sini, nomor 16 ada dua roda memiliki jari roda besar 20 cm, jari roda kecilnya 5 cm. Jika beban yang tergantung 100, 1000 Newton, besar keuntungan mekanis dan gaya yang diberikan pada besar berturut-turut adalah ini. Nah, tadi kan untuk yang R besarnya itu adalah 20 kan? 20 cm. R kecilnya itu adalah 5 ya? Betul, 5 cm. Nah, kemudian untuk yang gayanya atau beratnya, W-nya sama dengan 1000 ya. 1000 Newton. Nah, untuk di bagian roda berporos, nah itu sama dengan KM dengan F dibagi dengan R besar dibagi R kecil. Nah, artinya kalau KM di sini adalah 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 adalah 4 ya. Untuk KM-nya itu 4. Kemudian kita untuk mencari gayanya, kita menggunakan KM3. KM sama dengan W dibagi dengan F ya. Nah, untuk F-nya itu berarti di sini. Untuk dari F-nya adalah W dibagi KM. Untuk yang untuk yang beratnya itu adalah 1000 Newton, 1000 dibagi dengan KM itu 4, jadi 1000 dibagi 4 itu adalah 250 Newton. Jadi jawaban yang nomor 16. Apa jawaban nomor 16?
DA. Oke. B atau D? D. D ya. Jawabannya D. Nah, terakhir. Sekarang kita nomor 17. 17 ya. Nah, untuk nomor 17 sini. Sebuah roda berporos, nomor 17 terakhir sini. Sebuah obeng memiliki keuntungan mekanis sebesar dua kali ya. Artinya kalau misalkan keuntungan mekanis ya, keuntungan mekanis sama dengan kan R dibagi R besar dengan R kecil ya. Nah, atau R ini ya, R luar. Misalkan R atas ya, R atas dibagi dengan R bawah. Dibagi dengan R bawah. K-nya tadi dua ya, artinya kalau misalnya di sini RA per RB. Nah, artinya kalau misalkan RA kita mau nyari RA berarti tinggal RB-nya naik ke atas. Artinya, untuk yang RA, nah di sini, nah RA karena di sini naik ke atas jadinya adalah 2 dikali RB. Nah ini berarti, artinya jari-jari atas adalah 2 kali dari jari-jari bawah ya. Jari-jari atas adalah 2 kali jari-jari bawah. Jari-jari bawah. Jadi jawabannya adalah yang yang B ya, untuk yang yang B untuk yang nomor 17. Itu ya, untuk yang nomor 17. Baik. Bagaimana teman-teman semua dari Darvin, Jemris, kemudian KK, Erwin, dan Queen sampai di sini dapat dipahami? Aman teman-teman semua? Kalau aman, tadi kan kita sudah ini ya, kita coba menyimpulkan pelajaran di hari ini ya. Tadi kita sudah belajar keuntungan mekanis ya. Kalau keuntungan mekanis itu keuntungan yang didapat dari menggunakan pesawat sederhana ya, untuk yang ini. Kalau tuas itu tadi ada 3 jenis ya. Tuas tipe 1, tipe 2 dan tipe 3 ya. Kemudian kalau untuk yang katrol itu adalah roda beralur. Artinya nanti kalau di sebuah katrol nanti kita lihat kalau katrolnya itu jenis katrol tetap, bebas atau menjemuk ya. Kemudian kalau bidang miring itu adalah bidang yang dibuat lintasannya miring. Seperti apa kalau di sini di bangunan ini? Itu ya, ini. Kemudian kalau roda berporos itu contohnya misalkan kalau ini ya, roda berporos juga bisa misalkan ini ya, misalkan kayak obeng gitu ya, misalkan di sini namanya di test pen gitu. Ini adalah roda berporos, artinya bisa diputar gitu ya, kayak ini. Yang misalkan diputarnya, nah dari sini ke sini, nah itu adalah misalkan yang jari-jari besarnya. Kalau yang jari-jari kecilnya itu yang ini nih, yang paling kecil. Begitu ya, teman-teman semua. Untuk yang roda berporos. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran kali ini. Nanti insya Allah untuk pertemuan minggu depan kita akan tanya soal tentang usaha dan pesawat sederhana ya. Karena di semester ini di kelas 8 itu belajarnya tentang usaha, energi dan pesawat sederhana. Untuk pekan depan insya Allah ya latihan soal tentang usaha dan pesawat sederhana. Baiklah. Jangan lupa ya untuk teman-teman nanti boleh nih di rumah itu menggunakan drill soal ya. Nanti silakan drill soal. Nanti tinggal ini aja misalkan materinya pesawat sederhana. Nanti misalkan soalnya mungkin 5 soal. Waktunya juga boleh disetting sama teman-teman semua. Gitu ya. Jangan lupa untuk perbanyak drill soal karena ini untuk memahamkan teman-teman agar teman-teman itu benar-benar paham gitu materi tersebut. Dan satu lagi setelah ini boleh misalkan kasih ada kelas ya teman-teman. Kali ini semoga bermanfaat. Kata akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.